Bang, menurut kalian kenapa ya sampai sekarang masih banyak orang yang nggak percaya kalau kematian Nika Ardila itu cuma sebuah kecelakaan? Padahal kasusnya udah lebih dari 30 tahun berlalu dan hasil penyelidikannya juga udah diumumin. Tapi anehnya bang, teori konspirasi tentang kematiannya masih terus hidup sampai hari ini. Jadi yang sebenarnya bertahan itu faktanya atau cuma ceritanya? Kuy, kita urutin semuanya dari awal. Sebelum kita ngomongin soal hari terakhir nikah Ardila bang, menurut gue kita perlu mundur dulu beberapa tahun ke belakang bang. Karena ya kalau misalkan cuma ngelihat kecelakaannya aja, kita nggak bakalan benar-benar ngerti kenapa kabar kepergiannya waktu itu bikin satu Indonesia kayak kehilangan seseorang yang deket banget sama mereka. Nika Ardila lahir di Bandung dengan nama lengkap Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi. Dari kecil, satu hal yang paling sering diperhatiin orang-orang di sekitarnya adalah suaranya. Bahkan pas masih duduk di bangku sekolah dasar, Nike udah sering ikut banyak lomba nyanyi dan berkali-kali ngebawa pulang prestasi. Buat keluarganya itu mungkin awalnya ya cuman sebuah bakat. Tapi siapa sangka bakat itulah yang nantinya ngerubah seluruh jalan hidup Nike Ardila. Ngelihat potensinya yang terus berkembang, Nike akhirnya mulai masuk ke dunia rekaman di usia yang masih muda banget bang. Kayak banyak penyanyi lain, langkah pertamanya juga ternyata nggak langsung berhasil. Album perdananya belum dapat sambutan kayak yang diharapin. Buat sebagian orang, kegagalan pertama mungkin cukup buat bikin mereka berhenti buat nyoba. Tapi Nike pada saat itu milih buat ngelakuin hal yang sebaliknya. Dia terus belajar, terus berlatih, dan terus nyari kesempatan berikutnya. Kesempatan itu akhirnya datang pas Nike ditemuin sama Dedi Dores. Pertemuan ini sering dianggap jadi salah satu titik balik terbesar dalam perjalanan karirnya bang. Lagu-lagu yang mereka kerjain bareng akhirnya mulai diterima sama masyarakat. Album demi album terjual dalam jumlah yang besar. Nama Nika Ardila yang sebelumnya belum begitu dikenal perlahan berubah jadi salah satu nama paling besar di industri musik Indonesia. Tapi yang bikin Nika berbeda bukan cuma karena suaranya. Pas popularitasnya terus naik jadi penyanyi, tawaran dari dunia hiburan juga berdatangan tanpa henti. Karirnya melejit kemana-mana. Bukan cuman jadi penyanyi, Nika juga mulai main film, sinetron, sampai jadi model. Hampir setiap hari wajahnya muncul di layar kaca. Kemanapun orang pergi, rasanya selalu ada lagu Nike yang lagi diputar. Di awal tahun 90-an susah banget nemuin anak muda yang gak kenal sama namanya. Popularitasnya bahkan nembus sampai ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Di usia yang bahkan belum genap 20 tahun bang, Nike udah mencapai sesuatu yang mungkin jadi impian banyak orang seumur hidup. Tapi bang, justru dibalik semua kesuksesan itu ya ada cerita yang jarang dibahas. Makin besar nama Nika Ardila, makin padat juga kehidupannya. Jadwal syuting, rekaman, pemotretan, wawancara, konser, sampai ke perjalanan lintas kota hampir jadi rutinitas setiap hari. Dari luar hidupnya ya emang kelihatan sempurna, selalu senyum di depan kamera dan selalu tampil penuh energi di atas panggung. Tapi di balik semua itu ada tubuh yang harus dipaksa terus bekerja keras tanpa banyak waktu buat benar-benar istirahat. Dan mungkin tanpa disadari siapapun pada saat itu, kesibukan yang dianggap jadi bagian dari kesuksesan itu akhirnya perlahan lagi ngebawa Nike ke weekend yang nantinya bakal dikenang jadi salah satu hari paling kelam dalam sejarah dunia hiburan Indonesia. Kalau ada satu pertanyaan yang selalu bikin orang penasaran abis kepergian dari Nika Ardila, mungkin pertanyaannya sesederhana ini bang. Sebenarnya kayak apa kondisi Nike sebelum kecelakaan itu terjadi? Karena abis ditelusurin ternyata tragedi itu nggak dimulai pas mobilnya ngehantem pohon di Jalan RE Marta Dinata. Semuanya justru udah dimulai sekitar 2 hari sebelumnya. Jumat 17 Maret 1995, hari itu ya berjalan kayak hari-hari lain di dalam kehidupannya Nike. Tapi justru disitulah masalahnya. Kesibukannya benar-benar luar biasa padat. Dari siang sampai lewat tengah malam, dia ngejalanin syuting sinetron selama kurang lebih 10 jam di daerah Lenteng Agung dan Pasar Minggu. Buat kebanyakan orang, pekerjaan selama itu mungkin udah cukup bikin badan remuk ya kan? Tapi buat Nike, hal itu ternyata masih belum selesai. Sekitar jam 2 dini hari, dia akhirnya sampai di rumah kontrakannya di daerah Fatmawati. Tubuhnya ya jelas sudah kecapean dong. Tapi bukannya langsung tidur, beberapa temennya justru masih datang buat main. Mereka ngobrol, bercanda, dan ya ngabisin waktu bareng-bareng. Salah satu yang disebut hadir malam itu adalah Melly Goeslaw. Kalau dipikir-pikir sekarang, suasana malam itu sebenarnya ya kelihatannya biasa aja kan. Nggak ada firasat, nggak ada kepanikan, dan ya nggak ada yang nyangka kalau waktu bareng Nike ternyata tinggal sebentar lagi. Akhirnya menjelang subuh, teman-temannya mulai pada pulang nih bang. Di rumah tinggal Nike sama sahabatnya yang bernama Nona. Mereka masih sempat buat nonton film sampai sekitar jam 6 pagi.
Baru dah abis itu Nike mutusin buat istirahat. Tapi bang, tidurnya ya akhirnya kan cuma 2 jam doang kan. Lu coba bayangin deh, tubuh yang baru dipakai kerja hampir seharian, baru sempat merem sebentar, terus ya harus balik lagi berangkat kerja. Lanjut sekitar jam 8 pagi, Nike udah bersiap ke Bogor buat ngejalanin syuting berikutnya. Karena ngerasa kondisi badannya kurang fit, kali ini dia milih ngegunain jasa sopir buat nyetir mobilnya. Dan bang, justru keputusan sederhana buat tetap ngelanjutin semua jadwal hari itu belakangan dianggap jadi salah satu rangkaian yang ngebawa Nike ke perjalanan terakhirnya. Akhirnya sesampainya di lokasi, Nike bahkan sempat minta maaf ke kru karena ya datang telat. Habis itu dia langsung balik lagi kerja sampai malam. Kalau misalkan dihitung dari Jumat, waktu istirahat Nike ya bisa dibilang benar-benar hampir nggak ada kan. Udah gitu jadwal Nike juga ternyata masih belum selesai. Habis syuting sekitar jam 8 malam, Nike nggak balik ke Jakarta buat istirahat. Dia justru ngelanjutin perjalanan ke Bandung buat nemuin kedua orang tuanya. Nah, sekitar jam 11 malam akhirnya Nike sampai di rumah. Disinilah terjadi percakapan yang sampai sekarang masih sering diceritain sama keluarganya. Dalam beberapa wawancara setelah kepergian Nike, sang ibu bilang kalau misalkan malam itu putrinya sempat meminta maaf dan meminta doa supaya selalu diberi kesehatan. Ya pas waktu itu ya nggak ada yang nganggep kalau omongan itu kerasa aneh. Bisa aja Nike ya emang cuman lagi capek aja atau sekedar ngelepas rindu karena emang udah lama nggak ketemu sama kedua orang tuanya. Baru deh abis semuanya kejadian, percakapan singkat itu mulai dikenang dengan cara yang berbeda. Selanjutnya bang, sayang banget Nike nggak punya banyak waktu di rumah. Abis istirahat bentar, dia balik ngehadirin acara ulang tahun sebuah majalah di Bandung. Lagi-lagi, waktunya abis buat kerja dan memenuhi undangan. Beberapa teman yang datang setelah kejadian nyeritain kalau misalkan malam itu Nike nggak mengkonsumsi minuman beralkohol. Dia cuma mesen segelas jus jeruk. Detail kecil ini mungkin kedengarannya nggak terlalu penting ya kan? Tapi beberapa jam kemudian justru detail inilah yang ikut ngebantah salah satu rumor terbesar yang sempat beredar abis kecelakaan terjadi. Selanjutnya menjelang acara selesai muncul satu kejadian yang awalnya dianggap sepele. Ban depan Nike itu kurang angin. Akhirnya ban itu diganti pakai ban cadangan. Masalahnya ukuran ban cadangan itu ya nggak sesuai persis sama 3 ban lainnya. Nggak ada yang panik. Nggak ada yang ngerasa kalau itu bakal jadi masalah besar. Pikiran semua orang waktu itu sederhana. Yang penting mobil bisa dipakai pulang malam itu dan besok baru diperiksain ke bengkel. Bang, kalau misalkan kita ngelihat semua peristiwa itu satu persatu, mungkin emang nggak ada yang kelihatan aneh. Yang kurang tidur, jadwal yang padat, ban cadangan, semuanya tampak kayak kejadian-kejadian kecil yang bisa dialamin sama siapa aja kan. Tapi bang, justru rangkaian keputusan yang kecil itu yang akhirnya ngebawa Nike ke perjalanan terakhir di dalam hidupnya. Dan beberapa jam kemudian pas matahari mulai terbit di Bandung, gak ada satu orang pun yang nyangka kalau perjalanan pulang pagi itu bakal ngerubah sejarah dunia hiburan Indonesia buat selamanya. Bang, akhirnya kita sampai di pagi yang selama lebih dari 30 tahun terus dibahas sama semua orang. Minggu 19 Maret 1995, sekitar jam 5 pagi, langit Bandung masih gelap, jalan juga ya belum begitu rame. Abis ngehadirin sebuah acara sampai pagi buta, Nike, Ardila sama manajernya akhirnya mutusin buat pulang naik mobil pribadinya. Sebelum benar-benar pulang, mereka bahkan sempat nganter seorang teman terlebih dahulu. Semuanya ya kelihatan biasa aja. Gak ada yang nyangka kalau perjalanan singkat pagi itu bakal jadi perjalanan terakhir Nike. Di balik kemudi, Nike memilih buat nyetir sendiri. Padahal bang, kalau misalkan kita lihat dari 2 hari terakhir yang baru aja dilewatin sama Nike, ya kondisinya sebenarnya ya jauh dari kata ideal kan. Hampir nggak ada waktu buat istirahat. Dari Jakarta lanjut ke Bogor, terus malamnya balik ke Bandung ngehadirin acara. Coba bayangin, mungkin banyak dari kita yang baru begadang semalam aja besoknya udah nggak fokus kan. Sementara Nike waktu itu masih tetap maksain diri buat nyelesain semua aktivitasnya. Mobil Honda Civic Genio Nike akhirnya melaju ngelewatin jalan RE Marta Dinata, Bandung. Menurut hasil penyelidikan, kondisi jalan waktu itu ya masih relatif lenggang karena ya masih pagi banget kan. Mobil melaju di kisaran kecepatan 60-80 km per jam. Sampai akhirnya, cuma dalam beberapa detik semuanya berubah. Berdasarkan hasil penyelidikan resmi, Nike nyoba nyalip kendaraan yang ada di depannya. Di waktu yang hampir barengan, nongol kendaraan dari arah berlawanan. Situasinya terjadi begitu cepat, refleks Nike langsung ngebanting setir buat ngindarin tabrakan. Tapi justru disitulah mobilnya kehilangan kendali, keluar dari jalur, terus ngehantem pohon dan beton pembatas jalan dengan benturan yang keras banget. Suara benturan itu memecah suasana pagi yang masih sepi. Warga sekitar juga langsung pada datang ke lokasi buat ngasih pertolongan.
Nike sama manajernya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tapi bang, takdir berkata lain. Benturan yang dialami sama Nike itu terlalu parah. Di usia yang baru 19 tahun, penyanyi yang waktu itu lagi ada di puncak karirnya dinyatain meninggal dunia. Di sisi lain, manajernya yang bernama Atun berhasil selamat meskipun ngalamin luka-luka dan harus ngejalanin perawatan. Nah, perbedaan inilah yang akhirnya ikut jadi perhatian penyidik. Dari hasil pemeriksaan diketahui kalau pas kecelakaan Atun pakai sabuk pengaman, sementara Nike ya enggak. Temuan itu akhirnya jadi salah satu faktor yang dipakai buat ngejelasin kenapa akibat yang dialamin keduanya bisa beda banget. Selanjutnya bang, kabar meninggalnya Nike nyebar dengan sangat cepat. Padahal waktu itu belum ada medsos kan, belum ada grup WA, bahkan internet juga ya belum jadi bagian dari kehidupan masyarakat kayak sekarang. Tapi cuma dalam hitungan jam berita duka itu udah kedengeran ke berbagai daerah. Rumah Sakit Hasan Sadikin langsung dipenuhi sama penggemar yang datang dengan harapan kalau misalkan kabar yang tersebar itu ya nggak benar. Sayangnya kenyataannya ya nggak berubah. Indonesia benar-benar kehilangan salah satu bintang terbesar pada masanya. Sementara itu, polisi juga mulai nyusun satu persatu potongan kejadian. Mereka meriksa kondisi mobil, minta keterangan saksi, nunggu Atun pulih buat dimintain kesaksian, dan ngelakuin pemeriksaan medis terhadap jenazah Nike Ardila. Tujuannya sederhana, yaitu buat mastiin apa yang sebenarnya terjadi pada pagi itu. Hasil pemeriksaan akhirnya nunjukin kalau nggak ditemuin kandungan alkohol maupun narkotika di tubuh Nike Ardila. Temuan ini sekaligus ngebantah rumor yang sempat berkembang kalau Nike nyetir dalam keadaan mabuk abis pulang dari sebuah acara di klub malam. Dari seluruh rangkaian penyelidikan, polisi akhirnya nyimpulin kalau peristiwa tersebut ya merupakan kecelakaan tunggal. Faktor kecapean, kurangnya waktu istirahat, hilangnya kendali kendaraan, sama berbagai kondisi yang terjadi waktu itu juga jadi bagian penjelasan resmi dari penyidik. Sementara penggunaan ban cadangan dengan ukuran yang berbeda emang ikut jadi perhatian, tapi ya nggak pernah dinyatain sebagai penyebab tunggal dalam kesimpulan resmi kasus tersebut. Kalau misalkan kita ngelihat sampai di titik ini, sebenarnya ya cerita Nike Ardila udah selesai, penyelidikan selesai, kesimpulan resmi juga udah keluar. Tapi justru bang, bagian yang paling sering diperdebatkan orang ternyata baru dimulai di sini. Karena abis pemakaman selesai, muncul berbagai cerita yang bikin banyak orang mulai bertanya, apakah benar semuanya itu cuma kecelakaan biasa? Dan dari situlah teori-teori konspirasi soal kematian Nike Ardila mulai menyebar ke mana-mana. Nah bang, kalau misalkan kita ngelihat sampai di titik ini, sebenarnya kasus ini udah selesai kan? Tapi ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Makin lama makin banyak orang yang ngerasa masih ada potongan cerita yang belum benar-benar kejawab. Dan dari situlah berbagai teori konspirasi mulai lahir. Sebenarnya ya kalau dipikir-pikir, reaksi itu juga ya cukup masuk akal. Bayangin aja bang, waktu itu kan Nike baru berusia 19 tahun. Karirnya lagi berada di titik tertinggi. Lagu-lagunya ada di mana-mana. Sinetron sama filmnya masih tayang. Jadwal pekerjaannya juga masih penuh. Sampai-sampai semuanya akhirnya berhenti dalam hitungan detik. Buat banyak penggemarnya, nerima kenyataan kayak gitu tuh emang bukan perkara yang gampang. Akhirnya muncul satu pertanyaan yang terus berulang. Apa benar semuanya cuma kecelakaan biasa? Nah dari semua cerita yang berkembang, ada satu teori yang paling sering dibahas sampai sekarang. Menurut teori ini, mobil Nike sebenarnya nggak kehilangan kendali begitu aja. Ada yang percaya kalau sebelum kecelakaan terjadi, mobilnya sempat bersenggolan atau diserempet kendaraan lain. Cerita itu akhirnya berkembang dari mulut ke mulut. Ada yang ngaku ngedengar kesaksian warga sekitar, ada juga yang bilang ngeliat ada kendaraan lain di lokasi. Dari sinilah dugaan kalau Nike bukan ngalamin kecelakaan tunggal mulai nyebar. Tapi bang, di sini juga lah kita harus hati-hati ngebedain mana yang emang berhasil dibuktiin dan mana yang masih sebatas cerita. Sampai hari ini ya nggak ada hasil penyelidikan resmi yang nyatain kalau mobil Nike ditabrak atau diserempet kendaraan lain. Kesimpulan resmi tetap nyebut kalau peristiwa tersebut ya jadi kecelakaan tunggal. Artinya teori soal kendaraan lain emang pernah beredar luas, tapi yang nggak pernah jadi bagian dari hasil penyelidikan yang diumumin ke publik. Belum berhenti di situ, rumor juga lanjut berkembang makin jauh. Ada yang ngehubungin sama persoalan asmara Nike, ada yang nyeret nama orang yang dianggap punya pengaruh besar pada masa itu. Bahkan ada juga yang percaya kalau kecelakaan tersebut ya sengaja diatur. Cerita-cerita kayak gini emang kedengeran dramatis. Tapi masalahnya makin ditelusuri makin susah juga buat nemuin bukti yang benar-benar nguatin teori tersebut. Kebanyakan cuma berputar dari satu cerita ke cerita lain tanpa ada sumber yang jelas.
Tapi bang, kalau misalkan emang bener ada orang lain yang terlibat, kenapa sampai hari ini nggak pernah ada bukti yang benar-benar bisa buat nunjukin? Terus ada juga teori lain yang bilang kalau misalkan kabar meninggalnya Nike sempat disembunyiin selama beberapa hari. Sekilas emang terdengar mengejutkan ya kan? Tapi pas dicocokin lagi sama berbagai berita waktu itu, cerita tersebut juga ya susah buat dipertahanin. Terlepas dari semua itu, bareng sama teori yang berkembang, kabar duka justru nyebar dengan sangat cepat. Rumah sakit dipenuhi penggemar pada hari yang sama, media langsung nyebarin beritanya, dan proses pemakamannya juga berlangsung di hadapan ribuan pelayat. Sampai hari ini belum ada bukti kuat yang nunjukin kalau kematian Nike emang sempat dirahasiain kayak yang sering diceritain. Nah disinilah menurut gua bang, letak menariknya kasus Nike Ardila. Bukan karena kita berhasil nemuin dalang di balik semuanya, tapi karena kita bisa ngeliat gimana sebuah tragedi besar perlahan berubah jadi berbagai versi cerita. Makin lama sebuah cerita diulang, makin gampang buat orang nganggep kalau itu adalah fakta. Padahal ya belum tentu semuanya bisa dibuktiin. Jadi kalau misalkan ditanya apakah semua teori konspirasi itu pasti salah? Jawabannya ya belum tentu. Tapi sebaliknya, apakah semua teori itu bisa dianggap benar? Sampai hari ini juga belum ada bukti yang cukup buat nyimpulin semua teori yang ada. Dan mungkin justru itulah alasan kenapa lebih dari 30 tahun berlalu, kasus Nike Ardila ini masih terus jadi bahan perbincangan sampai sekarang. Bang, apapun pendapat kita soal berbagai teori yang berkembang sampai hari ini, ada satu hal yang rasanya sulit banget buat dibantah. Kepergian Nike Ardila ini bukan cuma jadi kehilangan bagi keluarganya, tapi juga ninggalin luka besar buat dunia hiburan Indonesia. Di usia yang bahkan belum genap 20 tahun bang, seorang penyanyi yang lagi ada di puncak karirnya pergi gitu aja. Buat banyak orang waktu itu, kabar tersebut benar-benar terasa kayak mimpi buruk. Gak lama habis kabar duka itu nyebar, ribuan orang mulai pada datang ke rumah sakit. Mereka berharap berita itu gak benar. Mereka berharap semua ini cuma kabar yang salah. Tapi kenyataannya berbeda. Pas jenazah Nike dipulangin ke rumah duka di Bandung, suasana juga berubah jadi lautan manusia. Orang-orang datang dari berbagai kota cuman buat ngasih penghormatan terakhir kepada Nike Ardila. Berbagai laporan media pada masa itu bahkan nyebut jumlah pelayat nyampe lebih dari 100.000 orang. Pemandangan kayak gitu rasanya udah cukup ngejelasin satu hal. Nike Ardila bukan sekedar penyanyi terkenal, dia udah jadi bagian dari kehidupan banyak orang. Dan ternyata kisah Nike nggak ikut berakhir abis pemakamannya selesai. Lagu-lagunya tetap diputer, album-albumnya masih banyak dicari. Namanya juga terus muncul setiap kali orang ngebahas musisi paling berpengaruh di Indonesia. Rumah yang pernah beliau tinggalin juga di Bandung bahkan akhirnya dijadiin museum. Di sana masih tersimpan berbagai barang pribadi, foto-foto, koleksi penghargaan, sampai ke benda-benda yang jadi saksi perjalanan hidupnya. Sampai hari ini juga masih banyak orang-orang yang datang cuma buat mengenang sosok yang udah lama pergi. Kalau dipikir-pikir bang, mungkin justru disitulah alasan kenapa nama Nike Ardila nggak pernah benar-benar hilang. Bukan semata-mata karena teori konspirasinya, bukan juga karena berbagai rumor yang terus beredar, tapi karena karya dan sosoknya yang ninggalin jejak yang begitu besar. Banyak juga orang yang bertanya-tanya, gimana ya kalau misalkan semua itu nggak pernah terjadi? Dan sayangnya pertanyaan kayak gitu ya nggak bakal nemuin jawaban. Tapi mungkin justru disitulah pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kadang sebuah tragedi nggak selalu diawalin sama sesuatu yang kelihatan besar. Kadang semuanya berawal dari hal-hal kecil yang kelihatannya biasa aja dan terus-menerus ditumpuk. Badan yang sebenarnya udah kecapean tapi tetap dipaksa kerja. Waktu istirahat yang dikorbanin juga pada akhirnya nentuin semuanya. Perasaan yang bilang, gue masih kuat. Padahal sering banget justru di waktu yang kayak gitulah tubuh kita lagi ngasih peringatan. Makanya bang, terlepas dari semua teori yang masih dipercaya sebagian orang sampai hari ini, ada fakta-fakta yang juga nggak boleh kita lupain. Nyetir mobil atau naik motor pas kondisi badan nggak prima emang ningkatin resiko kecelakaan. Selain itu, pakai sabuk pengaman atau perlengkapan keselamatan lain juga bisa jadi pembeda yang gede banget pas hal yang nggak terjadi, yang nggak kita inginin benar-benar kejadian. Pelajaran itu rasanya tetap relevan sampai sekarang ya kan? Kalau misalkan lu punya saran lain, boleh tulis di kolom komentar. Selain itu gue juga mau nanya gimana menurut kalian dan apakah kalian percaya salah satu teori yang ada? Abis ngelihat seluruh perjalanan kasus dari awal sampai akhir, apakah kalian ngerasa tragedi ini emang murni sebuah kecelakaan kayak hasil penyelidikan resmi? Atau kalian masih percaya ada bagian cerita yang belum pernah benar-benar terungkap? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terus kalau misalkan kalian suka sama pembahasan kasus kayak gini, jangan lupa support terus channel ini bang.
Karena masih banyak kisah menarik lain yang bakal kita bahas bareng-bareng di video berikutnya. Gua pamit dulu, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Dan ingat bang, misteri emang bisa terus diperdebatkan, tapi waktu nggak bakal pernah bisa diputar balik.